sekali lagi Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Shalom. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat tuntunannya sehingga orang semua masih boleh dipertemukan di tempat ini sebagai satu keluarganya Tuhan. Teman-teman dan istri yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu mengenai pengampunan. Sebelum orang lebih lanjut lagi dalam perenungan firman Tuhan ini, saya akan menjelaskan apa itu pengampunan. Pengampunan adalah panggilan yang datang dari kasih Tuhan. Ketika kita mengampuni, kita tidak hanya melepaskan orang lain dari hutang mereka terhadap kita, tetapi juga mengalami pembebasan diri kita sendiri. Mengampuni bukan berarti mengesampingkan tindakan yang salah, tetapi merelakan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Mengampuni bagi banyak orang memang bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi ketika orang sudah disakiti, sudah dikecewakan, bahkan sudah difitnah oleh orang lain. Ada satu ungkapan yang saya dapatkan, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat di TikTok atau di Facebook. Dia berbunyi begini. Luka yang paling dalam datangnya dari orang yang paling dekat. Ada yang pernah rasa atau pernah alami begini? Mungkin teman-teman pernah lihat teman-teman cowok atau teman-teman cewek jangan dia orang lain. Itu juga kan selalu jadi bagian dari sakit hati toh. Mas semoga di sini tidak ada kan itu begitu. Ada. Dari hal-hal kecil yang begini yang lama-kelamaan itu boleh menjadi besar sehingga orang itu susah sekali pun mengampuni orang lain. Orang lain berperbuatan orang yang sudah terlanjur bikin orang sakit hati sekali. Namun terlepas dari itu semua, jangan sampai orang semua bersimpang dendam pun orang semua berpikir, oh kita pokoknya kita mau balas dia, pokoknya kita tidak mau maaf dia. Orang jangan seperti itu. Karena di dalam Matius 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 itu berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang kalau mau mengampuni orang juga itu boleh mendapat keuntungan. Yang pertama, orang kesalahan mau diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, orang sudah ada perasaan lega, sukacita dan damai karena orang sudah bersimpang dendam di dalam orang hati ini. Dan yang ketiga, orang hidup itu memberkenan bagi Tuhan. Sekecewa apapun orang ke orang yang bikin orang sakit hati, orang tetap harus belajar untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan apapun, cukup ampuni saja. Karena sesungguhnya pembalasan itu adalah haknya Tuhan dan bukan orang pihak. Kasihilah orang lain, termasuk orang pemusuh, sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam orang hidup. Kesalahan orang biar jadi Tuhan urusan orang hanya mengasihi dan mengampuni. Cukup orang bawa orang ke dalam orang berdoa, aku minta orang minta ke Tuhan kasih akan orang kesabaran, mau terima itu semua dan orang mengampuni berdoa. Karena sesungguhnya pengampunan yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Amin.